Bismillahirrahmanirrahim. Janti-janti sekumbang janti, kati anda pulang bakudo, ada pidato wa ganti-ganti, tibo giliran ang tuwo agak tawido. Kau mau balik tuwo Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang karih bibuk na manggas. Berarti bibuk na banyak makan nasi tadi Mam. Pak-pak le makan nasi tadi. Kurang oli pak-pak gua. Le bagi tetalu pak-pak beribu. Mak ni ketek bunyi itu keraja bibuk Ko apa nak pe ka Solo, pe la ka Solo Pak. Asa jam bali lado. Ko apa nak tatalok lah Pak. Sajam picing mato celik lambo. Pak Camat membeli tomat dibeli ke Kota Bali. Salam pertama nampak orang semangat, salam kedua rancak diulang kembali. Dah Pak Ji? Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pengurus langkareh nampak mah, ibu. Dia agak tinggi hati nampak kok. Ngek usianya. Kalau nak ngek lah dah ngek dekat kompor gas lah. Asal jangan mengeluarkan gas di bawahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'fam bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyyakum ittaqullaha wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Karena kita yang tinggal ini masih bisa melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Dan kita yang masih ada di masjid ini masih sanggup sholat di belakang imam sebelum diopor di depan imam alias disolat jenazahkan, alias alun barangke ka desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias mati. Kalau ada yang merantau ke situ lagi Pak, le kata biangsa dulu asalun ado, le alun ado merantau ke di situ dulu. Kita yang tinggal, yang masih dititipkan jasad dan ruh yang sempurna oleh Allah, kok leado je Muhammad, jiwa Muhammad tu dalam jiwa awak, sifat Muhammad tu di dalam hati awak, pakailah bagi yang alun adu. Nah, yang adu rasa Muhammad yang terpuji di dalam hatinya itu, dialah yang memiliki al-khawfu minal jalil, orang yang takut dengan kebesaran Allah, orang yang segan dengan Rasulullah. Ikulah umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, ya ibu-ibu yang cantik, apa-apa yang ganteng di siku bisa bertambah ganteng di surga. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang sakit, mudah-mudahan cepat sehat. Mudah-mudahan yang sedang kredit cepat lunas. Nah, kita amin nama. Yang sedang meranduk, mudah-mudahan dapat baru.
Yang dapat jodoh, mudah-mudahan capai jodoh. Dan atas karunia Allah, kita yang dititipkan nikmat yang sempurna yang dipertemukan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Lekarih nak nambung asalnya terpanca si parwit. Dan salawat beriring salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid kita Baitur Rahim, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan yang dilindungi oleh Allah mengurus masjid ini dengan sabar. Amin. Yang kita hormati imam kita, pembawa acara kita, ibu, bapak RW, RT kita, nenek, mama, alim ulama, cerdik pandai dalam negari. Kita tak sebut nama galak, gadang tak sebut galak tanpa disebut nama. Tak lupa juga bagi ibu-ibu majlis ta'lim, yang terutama juga pemuda yang pemudi kita, yang disudui, yang ditapi, yang tua, yang tak bergigi, umumnya yang lupa mandi bagi. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kita judul kajian awal adalah yaitu meneladani akhlak dan perjuangan Rasulullah agar melahirkan pribadi yang unggul. Nah, itu lagi pengurus. Oh, ibu, ayolah pengurus lagi, bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kalau kita menelaah dari firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, laqad kana lakum, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu untukmu, fi Rasulillahi uswatun hasanah, curi contoh teladanan baik, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir, wa zakarallaha katsira, sungguh dia akan banyak mengingat Allah. Orang-orang yang mengingat Allah dan mengingat Rasulullah itu tergambar, terpancar dalam hatinya bahwa dia cinta kepada Allah, cinta kepada sifat Rasulullah, cinta kepada yang berkaitan dengan ulang tahunnya Rasulullah. Karena kata Muhammad itu adalah terpuji. Jadi yang orang yang beriman dan bertakwa itu, yang berjalan dalam tubuhnya cahaya Allah, cahaya Muhammad. Dalam surat Al-Baqarah ayat 17, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada an-nara falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim. Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api, maka tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Kalau orang yang beriman, indui di dalam hatinya, menggelegar hatinya, kalau ada cahaya Allah, menyeru kepada jalan Allah, inyo menjapuk cahaya itu, makanya cahaya itu datang kepada tubuhnya. Zahaballahu binurihim, baru dia berjalan di dalam cahayanya itu. Jadi orang-orang yang tinggal dengan sifat Muhammad dan tidak ada dalam tubuhnya, Allah disabui oleh pengurus masjid bahwa besok malam adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad, tapi jiwa yang Muhammad itu tidak ada dalam hatinya, tidak akan redup cahaya tudah, tidak nampak jalan ke masjid itu. Sumum bukum yang paham layar jiun, tuli bisu buta mereka, tidak berjalan, tidak kembali di jalan Allah. Padahal jembatan untuk mengingat sejarah dan sifat Nabi Muhammad dan akhlak Muhammad itu adalah dengan memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Umat Islam itu bersatu menjadi kuat kalau umat Islam itu al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minal azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, berpecah belah mendatangkan azab. Ma'amat umat awak generasi muda wa buka ketahu dengan sifat Muhammad itu. Sementara orang tuanya ketika melihat Nabi duduk di kedai. Makanya generasi wal fatah bil fatah minal fatah bi jihadil akbar tidak dinamakan pemuda yang kuat, pemuda yang menyingsingkan lengan baju, kata Sayyidina Umar. Tetapi pemuda yang kuat itu pemuda yang berjuang di jalan Allah. Barale ulang dipitalah raminyo alek saja bagi Allah menjadi program pemerintah untuk kembalikan negari, membukakan balipek, membangkit batang tarandam. Membukakan balipek, membangkit tarandam tu indah terwujud kalau indah ada kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah indah bersatu menyuruhkan masjid generasi muda tu dok. Allah bana disuruh dia generasi oleh kepala masjid. Oh nak mengaji jin dua ada tajan, jin dua bajin, jin dua ada panjun, jan jun. Kalau kepala rumah tangga nak peduli, ama anak kakek nenek nonton jin dan jun memangau dia. Kalau nak ada kepala rumah tangga, jadi nambah bangkit batang tarandam ko indah akan terwujud. Laika disuruh mana oleh Bapak Wali Kota wa pesantren Ramadan. Kalau indah ada motivasi dari kepala rumah tangga, kepala rumah adik, kata berpucuk kulit di bawah burek tunggang tanggal lirik kumbang, nanti tetap ada generasi senja yang paling banyak. Kemudian batangga tonggak-tonggaknya cie, tonggak saji. Oleh karena itu, untuk mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, menanamkan akhlak Rasulullah itu agar mereka jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Inilah tugas kita kepada kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah madrasah, kepala rumah masjid, duduk di masjid ini untuk bersatu. Al-Maidah ayat 2 mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bekerja samalah kamu dalam kebaikan dan jangan kamu bekerja sama dalam keburukan, dosa dan keburukan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu, inilah tugas kita. Bagaimana generasi muda tahu dengan akhlak Rasulullah, sementara yang orang tuanya ketika Allah menyeru dengan kata-kata panggilan yang difasilitasi oleh Bilal kita, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, menggelegar sampai ke aras, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan tubuh dan jasad manusia. La tata'arraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Tanpa Allah Tuhan akan dan memakai remote-nya. Lupa. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kepala badan akan dilarikan. Sementara kata kemenangan hayya 'alal falah dalam surat An-Naba ayat 31, innal lil muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu adalah kemenangan surga untuknya. Artinya sukses dunia akhirat itu adalah orang yang menghargai panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada jiwa Muhammad dalam tubuhnya rasa malu dengan Tuhan. Kata Nabi, iza lam tastahi fasna masita. Kalau kamu tidak punya malu, perbuatlah sekehendak hatimu. Kok kamu mengalir lah, tak tahu jambu, tak akan dapat syafaat suatu hari nanti. Tak tahu dengan panggilan Allah. Kata kemenangan itu hayya 'alal falah. Pada hakikatnya kata hayya 'alal falah itu 10 kali dengan kata azan yang kumandangkan garim sebanyak sehari semalam, 5 kali lewat iqamat. Kata kemenangan itu intisarinya, mendekatlah hai amaku sekali 5 waktu dalam 2 waktu sehari semalam.
cuma 15 kali ku seru untuk kepangkuanku, datanglah mendekat padaku. Yang hamba ini dilihatkan kematian, dilihatkan musibah, sumbung bukom yumpang layar jauh, tuli bisu buta, tidak mengarinya dari rumah do. Wajar bumi kemuntah akan isinya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengoncangkan isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Tabalaka ya ahli dunia, celakalah engkau wahai ahli dunia. Dimuntah di bumi isi lautan, tak tahu dia lawi manahan perangai manusia. Waktu azan berkumandang, marilah mendekat wahai hambaku, kata kemenangan tersebut. Yang anak asik main HP, main internet, main telekomunikasi, main sapi-sapian. Bahkan Allah datang orang tuanya ke desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur. Allah balik tangan orang tuanya. Anakku asik cuma main HP, Pak. Sedih hati ruh orang tua, Pak. Main diem juga amulai. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kalau awak tidak peduli kepada agama, tidak peduli kepada Allah, tidak peduli kepada Rasulullah, maka anak main HP ketika meninggal, sakit hati kebu, Pak. Terkelupas jasad dan ruh itu rasanya meronta-ronta kesakitan, bagaikan air panas mendidih ditumpahkan ke badannya. Wahai nanti sebulan, aku telah melipat tanganlah diriku sebelum dilipatkan orang lain. Tolong bantu usungkan engkau ke kiblat sebelum diusung orang lain. Yang anak asik main internet, telekomunikasi, itu akibat kita tidak mendekatkan diri ke masjid. Orang mulut Nabi, awak sibuk saja menggale dan menggale, tidak ada waktu untuk mempersatukan hati sesama mukmin. Akhirnya apa? Ketika kita meninggal, orang tidak peduli jawab. Hakikat solat kubu, Pak, awak mulai dengan lillahi ta'ala, artinya hubungan kepada Allah ia pula. Akhiri dengan salam ke kanan ke kiri, artinya melenggong awak ke kanan ke kiri. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Peduli dengan tetangga sebelah, peduli dengan tetangga sebelah kanan sebelah kiri. Apabila tetangga kanan sakit, maka ketika kita, kalau kita rajin melihatnya, maka ketika itu juga orang akan rajin pula berkerumun melihat kita. Kalau ketika orang sakit, orang meninggal, binantu jamin tua maram saja di rumah, orang lain tidak akan peduli pula kepada kita, karena kita tidak mencontoh sifat Nabi Muhammad itu. Bagi siapa yang mencontoh sifat Muhammad itu, sifat yang terpuji, penyabar, penyantun, peduli dengan satu dengan yang lain, maka dia akan selamat hubungan dengan Allah, selamat hubungan dengan manusia. Ini ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Makanya wajar bumi memuntahkan isinya, wajar gunung meletuskan isinya, karena pemuda yang seharusnya di masjid kinilah banyak tawuran, main HP, internet. Padahal tugas kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam surat Al-Anfal ayat 27-28. Ya ayyuhallazina amanu la takhulullaha war rasul wa takhulu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan sia-siakan amanah yang dititipkan kepadamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama, bahwa sesungguhnya amwalukum, hartamu, wa auladukum, anak-anakmu, fitnah, bisa menjadi fitnah, wa annallaha indahu ajrun azim, dan bisa pula pahala, menjadi pahala besar bagimu. Maka beruntung ibu-ibu apa-apa yang membawa anak-anaknya ke masjid untuk mengetuk dirinya agar selalu bertahan untuk berkuat kepada agama, peduli kepada Allah, peduli kepada manusia, peduli kepada orang tua. Dia ajarkan dalam kajian Islam ini, kalau tidak disiram ibarat batu
batu keras, nak disiram dia air dengan air, maka batu itu tidak akan berlubang. Begitu juga anak kita, kalau indah dibawa ke masjid, tidak pernah disiram yang kareh itu, indah akan berlubang oleh air. Miris kita melihat generasi kini, Bapak. Tak ada tertancap jiwa Muhammad di dalam tubuhnya ledo. Ba'abana bakatutui azannya asik sama lagi main HP. Disuruh mengaji, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengkapani orang tuanya. Tulak indak pandai. Kenapa? Yang biasa lalu masjid seperti generasi dulu ndak ada lain. Orang bilang dahulu, Pak, pandai basilek lidah, basilek tubuh. Basilek lidah pandai bakatonan elok-elok, sehingga dengan silek lidah itu tidak terjadi kawuran pertempuran. Itu diajarkan di masjid dan di musola oleh para guru. Kini gurunya saja nanti dikaji lah yang keluar gara-gara SPP 25.000 diminta oleh gurunya, maka dilala guru itu dikapak kone pacaruan lah, kone lantiang lek batu SPP 25.000, Pak. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki dengan mencontoh akhlak teladan Rasulullah. Kalaulah ada kemungkaran dalam di muka bumi ini, berarti yang Muhammad itu alun ado di dalam tubuh manusia. Yang seharusnya yang ada dalam tubuh manusia itu, kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, uratnya kawin ke Baitullah, dirinya menghabrak ke Baitullah. Tu baru inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi mau tahu kita dengan sifatnya Rasulullah itu, beliau sebelum lahir ke dunia saja, tantangan perjuangan beliau sangat menyedihkan, Bapak. Ibu-ibu kau dulu kalau tidak ada perjuangan Rasulullah, tidak akan lahir ke dunia itu dong. Bagaimana sadisnya di masa Rasulullah, Bapak, keadaan ibu-ibu, bayi wanita ketika itu dianggap sangat hina di tanah Arab. Kalau lahir padusi alias wanita, besawaknya Bapak, indak tadanga di tanah Arab tu sedikit pun tangisan wanita, bayi wanita kalau lahir doh. Yang tadanga bayi laki-laki. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Bayi wanita dapat hina, dikubur hidup-hidup. Kalau lahir padusi, Bapak, jantung kau kasih roh darahmu lah jadi korban para lelaki sidung belang puluhan na ambulai. Mayang kayo menekan yang miskin, yang kuat mereka yang lemah. Kalau anak gadinya orang apa mandenya kayo, ayolah selamat. Kalau orangnya punya anak, bayinya punya, yang ia punya orang tuanya orang yang sederhana, jangan naruh padusiku kalai kata dunia yang selamat lain. Dikubur hidup. Kenapa? Karena hukum ketika itu hukum rimba. Yang wanita di tanah Arab itu menjadi giliran pelecehan oleh para kaum lelaki. Kasih bak saja rohnya atau auratnya seketik dikaja di padusi di laki-laki sidong belang kena perkosaan secara bergantian, bagaikan cara diperlakukan seperti al-an'am, binatang ternak. Itu sadisnya kayak itu, Bapak. Dan yang merasakan kesedihan zaman jahiliyah itu, artinya zaman jahiliyah itu, Bapak, jahiliyah itu adalah bodoh. Abu Jahal apa nan bodoh, apa naiknya. Kalau ilmu pengetahuannya rancak, tetapi pemikirannya nan bodoh untuk ketauhidan, nanyo sembah adalah patung dan berhala. Ini ibu bapak-bapak rahimakumullah. Nah, mau tahu ibu bahasanya kabinatang yang merasakan sakit ketika sebelum lahirnya Rasulullah adalah ingin memasak daging domba, Bapak. Domba yang sedang hidup-hidup itu, ibu bapak. Tenaga ingin menggoreng hidungnya, dipotong hidung dari domba itu. Sedang hidup, tak pakai dia tak mirip tu. Tenaga ingin memotong telinga, memasak telinganya, ambil tenaga kecil istrinya memasak daging telinganya.
Hukum cara penyembelihan belum ada, hanya potong telinga domba tu, bukan, atau sapi atau segala macam binatang ternak tu dalam keadaan hidup-hidup. Allah nak batal telinga lah. Tak ada ingin parinya, jantungnya. Dia ambil jantung domba itu dalam keadaan hidup. Tak pakai teraniaya. Ketika itu maka terjadilah alam tabik matahari, alam menyelamati Allah merasai kesakitan, Allah balangau, Allah baulek, itu baru meninggal dulu binatang. Binatang kebiadaban di zaman jahiliyah ikut merasakan kesakitan. Ikulah yang diangkat, yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Awak indak juo rindu kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika di waktu di Gua Sur akan dikejar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian abu-abu. Orang kafir Quraisy buka kelelan Rasulullah. Apa terdengar di mulut gua itu oleh Abu Bakar ketika Rasulullah kelelahan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau singgah di Gua Sur tersebut. Beliau kelelahan tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Di saat tertidur itu terdengar suara oleh Abu Bakar Siddiq, kalau dapatlah Rasulullah Muhammad ini oleh kita, saya akan pancung lehernya. Menangis menetes air mata Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Yang di Gua Sur itu banyak sekalian binatang berbisa, ulah pucuk, ulah piton ada di situ Bapak. Karena cintanya kepada Rasulullah, beliau robek kain beliau itu di sangat panas di dalam gua itu untuk menutup gua itu. Beliau pelukkan Rasulullah di pangkuan beliau dan meneteslah peluk beliau. Itu menurut asam mulanya orang dulu, itulah kejadian bisu ulah, bisu kepasan sekalian bisu. Jadi ibu bapak-bapak rahimakumullah, dan ketika ditutup seperti itu, datanglah kata Abu Bakar Siddiq, keluar keringat dan air matanya mendengar Rasulullah akan dibunuh apabila keluar dari gua tersebut. Kena pipi Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, yang kutangiskan bukan itu wahai Rasulullah. Bukan aku mendengar karena aku takut mati apabila keluar dari gua ini dibunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu sekalian Abu Gosok. Tetapi aku tangiskan adalah bagaimana umat engkau nanti, andaikan engkau meninggal, wanita akan dikubur hidup-hidup, hukum Islam menjadi hukum rimba. Maka Islam itu adalah aslama yuslimu islaman, agama penyelamat dalam kehidupan manusia. Supaya manusia selamat, maka ikatlah diri sebelum diikat oleh tali kain yang 5. Dengan apa? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah, karena keputusan asahan Abu Bakar Siddiq tersebut, maka kata Rasulullah tertancap kata-katanya, la takhaf wa la tahzan innallaha la tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita. Oleh karena itu di sanalah surat Al-Isra ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi bapak ibu pengurus masaji, apabila ada kata-kata dari orang awak dituduh sama kambiti masaji, yang baranti pula jadi mengurus rumah Allah itu. Apabila datang fitnah bagi kita, biarkan mereka berbicara. Namun Allah Maha tahu, kalau kita baik berbuat, Allah akan balas dengan baik. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, maka Allah akan lihatkan kebaikan itu. Wa in asatum falaha. Dan jikalau kamu berbuat buruk,
Allah akan memperlihatkan keburukan itu. Jadi Pak Ibu Anda pengurus masjid oleh jemaah, tolong disupport, jangan mereka dipitnah. Kalau salah ditunjukkan ibarat imam, kalau salah ditunjukkan dengan arif bijaksana. Sebab mereka adalah pejuang Allah. Allah namun mengurus tanpa imbalan, tanpa harapan apapun. Jangan dipatahkan lagi untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Karena siap jadi pengurus masjid hari ini harus tabah talingu. Karena fitnah saja yang dapat harap. Kalau jiwa kita tulus, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Allah inyuh tu mabuk Pak. Kalau walaupun dipitnah, walaupun bagaimanapun Bapak pengurus dan garim kita dikaja di ladian kaluk joka Pak oleh umat karena memperjuangkan jalan Allah, jangan mundur. Rasulullah hampir dibunuh, lihatlah beliau berjuang. Dan ketika itu ibu-ibu, bapak-bapak, beliau ucapkan setelah la tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita. Datanglah laba-laba Spiderman menurut sejarahnya, nyobateh ditunjuk ni cacak. Iku ada orang dalam. Tetapi karena jasa laba-laba itu, Spiderman itu Bapak, makanya Abu Lahab Jahal tidak mungkinnya dia disikodoh. Makanya keluarlah mereka, tidak jadi beliau. Hijrah beliau dari Mekah ke Madinah disambut oleh kaum Ansor. Disambut oleh kaum Ansor dengan nyanyian bersama-sama. Tala'al badru alaina min thaniyati wada wajabba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amri muta. Nah, yang ibu bapak yang menyambut ketika itu kalangan muda, kalangan remaja dengan menapi rabana atau gendang-gendang, Rasulullah tersenyum. Jadi di sanalah asal musik pertama kali dibolehkan. Jadi bagaimana hukumnya bermusik Ustaz? Kalau musik itu tidak mengandung syahwat, kalau tidak mengandung maksiat, dibolehkan. Ketika di kaum Ansor, kaum Ansor menyambut kaum Muhajirin, Rasulullah tersenyum. Itu jawabannya Bapak dalam kitab Khalisatul Yakin. Jadi ketika disambut dengan musik-musikan, Rasulullah tersenyum. Yang tidak boleh bagaimana Ustaz? Musik yang buka aurat, yang mengandung maksiat, yang membayangkan sesuatu manusia itu berbuat maksiat, itu tidak boleh Bapak. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian di saat itu dibangunlah masjid yang pertama, adalah masjid namanya Masjid Kubah. Masjid Kubah ini ibu bapak-bapak yang pertama mengumandangkan suara izan itu, itulah Bilal bin Rabah. Dan dari hijrah ke Mekah ke Madinah itu, itulah penanggalan kalender yang pertama ketika Rasulullah berada di tempat kaum Ansor mendirikan Masjid Kubah. Mereka bersatu. Lalu turunlah wahyu yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kira-kira artinya begini, hai, telah kusempurnakan agamaku padamu, telah ridho aku Islam padamu, ma'akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum wa ni'mati wa raditu, dan nikmat dan ridho lakumul Islam madinah, dan nikmat dan ridho aku Islam kepadamu untukmu. Monjak-onjak orang. Oh, lah senang hati ambo, awak ada solat, ada ibadah lain. Bukan begitu maksudnya. Tetapi Rasulullah akan wafat, menangis seluruhnya, dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiq dan para sahabat, seluruhnya menangis. Kemudian berkata Rasulullah kepada semua orang, wahai hamba-hambaku, di saat aku sebelum ajal datang menjemput, jikalau kamu telah dijemput oleh Allah, Allah renggut ruhku nanti, Allah ambil ruhku nanti dari jasadku. Jikalau ada salahku nantinya, jikalau ada lidah salah kata, tangan salah jambau, kaki salah langkah dalam kehidupan
semasa aku hidup, maka tolong maafkan aku. Menunjuklah sesuatu orang di antara mereka. Tolong bagi yang ada, aku merasa menyakiti mereka. Tolong, ini ada cambuk, cambuklah punggungku. Menunjuk satu orang yang bernama Sayyidina Akasah namanya. Ketika Sayyidina Akasah maju ke depan, padang Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab mulai bergerak. Kau pajak, kau cari lawan mah, dan bunuh engkau lah. Rasulullah berani dia sentuh dan dia akan sakiti. Sempat dia sentuh, maka pedangku akan melayang kepada beliau. Maka di saat itu ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, dibuka bajunya oleh Rasulullah di hadapan punggungnya. Terlihatlah Muhammad terpuji. Apa yang terpuji? Sifatnya yang jujur, yang dipercaya, yang diamanah. Bercahayalah ketika itu dipeluk oleh Sayyidina Akasah, maka keluarlah tangisan begitu. Orang yang pertama memeluk Rasulullah dengan rasa rindu adalah Sayyidina Akasah. Apa kata Sayyidina Akasah? Ya Rasulullah, telah lama aku merindukan engkau, karena sifat engkau yang jujur, yang dipercaya, penyantun, lemah lembut, membuat hatiku luluh. Sehingga aku bermimpi-mimpi bertemu dengan engkau, wahai Rasulullah. Mana Rasulullah Muhammad yang terpuji itu? Inilah dia, aku baru sempat, makanya aku dikabulkan doaku oleh Allah, makanya aku peluk Rasulullah. Makanya wajar, semulia-mulia hari lebih mulia hari Jumat, semulia-mulia Nabi lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Lalu siapakah yang pertama kali memperingati hari besar Islam? Tercatat dalam sejarah bahwa orang yang pertama kali memperingati sejarah lahir Rasul waktu perang salib. Perang salib, umat Islam ketika itu ratusan setelah Rasulullah wafat, yang dihadapi ribuan. Nah, di saat itu umat Islam terpecah-pecah. Maka untuk mempersatukan umat Islam, tumbuhlah pemikiran Salahuddin Al-Ayyubi agar mengumpulkan semua orang tanah Arab ketika itu agar mereka berkumpul. Dan setelah mereka berkumpul, dihitung berkumpul dalam satu wadah, maka umat Islam Allah banyak, ada lebih kurang 300 orang. Diceritakan perjuangan Rasulullah di negeri Taif, tanpa jujur beliau tanggal untuk memperjuangkan umat Islam bersama Abu Bakar Siddiq. Diceritakan sejarah kesantunan Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu jujur, Bapak. Sifat Rasulullah itu jujur. Kalau buruknya katakan buruk, kalau rancaknya katakan rancak. Ada umpamanya baju sutra, ini Pak, ini baju sutra memang bagus, harganya mahal. Tapi kalau buruk, ini buruk Pak, kualitasnya kurang bagus, maka harganya murah. Kalau orang kini enggak, jual rambutan kamunya, rambutan ko rancak mani, ala 7 hari ala busuk, nak busuk datang bawa, ambil apa rancak apa, supaya videonya tungkui dah soy. Tiba di rumah orang tak kicau. Nah, ini dari jauh Rasulullah. Nah, dalam perdagangan kejujuran Rasulullah, maka dagangan beliau di Siti Khadijah ketika itu adalah sangat laku. Namun Khadijah sebagai istri beliau menyokong beliau. Apa kata Siti Khadijah di saat menghadapi kematian? Ya Rasulullah, andaikan aku meninggal nanti ya Rasulullah, tak ada hartaku lagi untuk membantu Islam ini. Galilah kuburanku ini, jadikan tulang belulangku sebagai jembatan untuk Islam. Mudah itu awak seorang istri, Bu Pak. Kalau ada Pak kau rajin ke masjid, buatnya tertaluah dulu. Gulia kareng salamnya manjai salam ke ustaz. Dia maloyo, Bu Pak. Ana bagian tertaluah ke mangkek tadi, Bu Pak. Di servis. Nah, begitu Siti Khadijah bekerja sama. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Nah, keteladanan Rasulullah tersebut begitu cinta dibayangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana ketika itu iri jonangki orang Arab ketika itu, Bapak, ada seorang yang iri dan dengki kepada Rasulullah. Dagangannya mati ketika itu. Kenapa? Karena orang membali ke Rasulullah. Kenapa? Karena kejujuran beliau. Kejujuran itu as-sidqu al-jannatu kabatan bil khabar. Kejujuran itu
Ibaratnya beratnya bagaikan surga dipagari oleh pagar berduri, kata Imam Al-Mustafa Al-Mangkulti. Bapak jujur kau untuk berdagang, ayo bagai pagar yang dipagari kawat berduri. Nah, dengan kejujuran Rasulullah iri orang. Sampai ketika itu karena sakit hatinya orang Yahudi lewat Rasulullah, Bapak nyuludahi Rasulullah ke diorang, Bapak. Tapi Rasulullah tetap senyum. Tetap senyum, Bapak. Kalau awak diludahi orang atau pacarin orang, pasti malah yang terompa datang ke sapu, Bapak. Sedangkan andaikan saja kurang seperti balan Jawa dia suami awak mah. Ada duit abang disayang, tak ada duit abang ditendang. Kapan perlu tangkai sapu malayang, pariuk kualita bang. Sampai di situ kesabaran kita. Namun Rasulullah terhadap istrinya, terhadap orang kafir dan Yahudi, ala sekali diludahi hanya senyum. Sampai ketika Rasulullah yang kedua kali lewat sana diludahi juga, Rasulullah senyum. Awak kadang-kadang tak salah bawa saya terumpa awak di kawan di masjid ala bapak cari-cari kawan tu. Kecil ustaz ambil yang baik tinggalkan yang buruk. Kira nampak terumpa temparan cak orang tak bawa di kawan, tinggal yang buruk lawak cari-carian orang tu. Nah, sampai kedua kali Rasulullah diludahi tetap tersenyum. Itu bersaudaranya Rasulullah menunjukkan kepada orang lain bagaimana kesabaran beliau untuk dicontoh dan diteladani. Allah barang yang ketiga, tidak ada orang meludahi tadi Bapak. Wahai umatku, wahai saudaraku yang ada di sini, mana saudaraku yang magi langganan ludah sampai 3 kali itu? Kamu apa yang ambo pasai kan ludahan lah kedua kali, anak ketiga beliau nak ada oleh kamalai. Oh nya sakit payah Pak. Kiranya dicali kate loteng tingkat 2 rumahnya orang Yahudi tadi. Ayolah payah tu ya. Lah sasa-sasa anggotnya meninggal. Rasulullah ketika itu pulang, beliau jemput buah-buahan, apel, mangga, kuini, segala macam buah-buahan dia berikan kepada orang yang meludahi beliau selama 3 kali. Pada itu Rasulullah bagi contoh teladan yang baik kepada umatnya. Nah, di saat itu berkata terucap kira-kira bahasanya seperti ini dari kaum Yahudi kafir itu. Wahai Rasulullah, Allah banyak amba bertetangga Rasulullah. Engkau yang rajin meludailah sampai ketiga kalinya bersaki dia meludai engkau Rasulullah. Malah engkau bawakan buah-buahan ya Rasulullah. Engkau balas dengan kebaikan. Makanya langsung terucap yaitu masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nyapa lu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ibu-ibu, bapak-bapak, orang tertarik dunia itu bukan karena ilmunya tetapi karena akhlaknya. Wa huwa tahallakum bi akhlaqil karimah. Beliau berakhlak dengan akhlak yang mulia. Lalu itu pula masaji ke bapak, kalau santun kepada masyarakat, kepada orang yang tiba di sini, kepada jemaah pendatang yang baru, orang akan betah ke masjid. Tetapi kalau kita ada di sini, mulai awal kasar, lidah itu lebih tajam daripada pisau silat. Baik seorang suami, seorang istri, kalau menyakiti seorang istri atau suami, bisa membuat stroke. Nah, Rasulullah mengajarkan tutur kata yang baik, maka contohlah beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Nah, hendaknya kita contoh Rasulullah. Beliau berdagang dengan baik, maka Allah memberikan kebaikan kepada beliau dengan berlipat ganda penghasilan dari apa yang beliau perjualbelikan dari dagangan beliau. Dan beliau berakhlak kepada orang lain, maka akhlak beliau menjadi contoh teladan disegani di seluruh dunia.
Oleh karena itu, untuk kita semua, agar kita, anak kita berakhlak, dengan apa kita bekali dengan sifat Muhammad tersebut adalah bekali dengan agama hidup anak kita terarah, bekali dengan ilmu agama yang kuat, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, bekali anak kita dengan ilmu pengetahuan, dengan seni hidup terasa indah. Diajarkan anak kita seni berbicara seperti halnya Rasulullah, berbicara dengan orang tua, mengecek dengan orang sama gadang, orang nan tua daripada awak, kata mandalta, kata nurun, kata mandaki. Yang ada kata manata, kata sama gadang, kata mandaki. Dia ajar kepada anak awak. Yang ketek dihormati, yang sama gadang dihargai, yang kecil lebih kecil disayangi, yang tua dihormati. Diajarkan dengan itu, dengan sini, dengan ilmu kita isi otak kita, dengan keterampilan kita isi tangan kita, anak-anak kita. Kalau tidak, maka anak-anak kita nanti dikala kita tutup mata, kita ajarkan dengan tauhid. Contohlah Nabi Yakub alaihi salam mengajarkan kepada anak-anaknya. Apa kata beliau sebelum mati? Mata buduna min ba'di. Al-Baqarah ayat 81. Apa yang kamu sembah sesudah aku mati? Bukan beliau ajarkan mata kuluna min ba'di, apa yang kamu makan nak sesudah aku mati. Ajarkan agama tauhid kepada anak kita. Nah, kalau apa aja manda meninggal di sana, tandanya engkau berbuat buruk, berbuat jahat, mencuri atau melakukan yang tidak solat, nah. Orang tua tidak melihat, polisi tidak lihat, tapi Allah bisa melihat. Yang paling dekat denganmu nak adalah kematian. Karena kematian itu tidak memandang waktu, tidak memandang tua muda, yang baik gero, baik lungga, gigi tangga. Indahnya pandang bapak pak, yang kulit kandua, mata kabua, saling mata bubur, duduk mau bunjuk, makan bubur. Indahnya pandang. Oleh karena itu, mari kita bangkitkan batang tarandam dengan menerapkan sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Di waktu beliau lahir saja, bumi isi alam semesta saja sudah bercahaya. Bayangkan, lahir ke dunia beliau bertongkat budi, mati bertongkat iman. Apa contohnya? Lahir ke dunia lain, waktu api yang disembah-sembah oleh kaum Majusi ketika beliau lahir, ratusan 300 tahun, abad lebih lamanya, padam seketika. Kemudian berhala yang disembah-sembah oleh orang kafir Quraisy, yang kadang-kadang dia ada kayak Ka'bah itu hancur lebur. Hujan lebat petir yang sangat dahsyat ketika itu berhenti. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, tidak kuciptakan dunia beserta isinya. Makanya sekalian jin, sekalian iblis, sekalian antum balau, ketika dibacakan salat kepada Nabi, maka mengalatiang-alatiangnya tidak tahan kesakitan, Pak, merasa sakit. Makanya dengan bersalat kepada Rasul, salat beliau itu akan menjadi obat bagi orang. Kenapa? Karena Allah ke dunia yang namanya Muhammad itu unsur sekalian unsur langit dan bumi alam semesta ini Allah dia cahaya Muhammad. Makanya udui cahaya Muhammad itu bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, yang mampu menghidupkan ayat Allah yang tersurat dan tersisa di dalam tubuhnya. Kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, uripnya kawit ke Baitullah, dirinya menghadap ke Baitullah, akhlaknya seperti akhlak Rasulullah. Itu bisa Pak. Laka paling 500 juz, 30 juz, apalah juz pokoknya, juz mangga, juz jariah Bapak. Kalau tidak ada dalam hatinya jiwa Allah, jiwa Muhammad, parangannya buruk, maka ayat Quran itu yang tersurat dan tersirat tidak akan bisa dia hidupkan, dia luluhkan, menghancurkan iblis dan setan. Makanya yang menghidupkan itu adalah seperti surat Al-Baqarah ayat 17. Idian cahaya yang disikolo. Kalau ada iri dan dengki, sombong dan takabur, berarti tidak ada Muhammad di dalam tubuhnya. Indah kalari setan jubilihi do. Lagi bacakan ayat kursi, ayat sekalian ayat. Kalau tidak ada
sifat Muhammad, ada sifat iri dan dengki, sombong, takabur. Energi kehidupan ayat itu tidak berfungsi dalam kehidupan. Oleh karena itu, kelebihan orang-orang yang meneladani akhlak Rasulullah, yang menghidupkan amalan Rasulullah, ayat-ayat dalam tubuhnya yang tersurat dan tersirat akan menjadi pakaiannya menghadapi kematian. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, makanya ketika Rasulullah sebelum mati, Bapak, beliau berkeringat penuh. Nampak oleh Siti Aisyah dua orang malaikat yang menjemputi bersih. Siapakah itu ya Rasulullah? Itu adalah tamu Allah. Dan ketika tertidur kelelahan Rasulullah sakit parah, ketika itu beliau berkeringat melihat malaikat Israel akan mencabut nyawanya. Beliau keluar peluh keringatnya. Yang teringat yang membuat peluh beliau keluar. Beliau terpikir dengan umat beliau, bukan terpikir karena kesakitan. Dia semakin mendekat. Wahai ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, istri beliau, Rasulullah tambah keluar keringatnya. Aku akan menutup mata. Bagaimana dengan umatku? Umatnya letakkan Bapak. Awak letakkan nayu Bapak. Dan ketika akan sebelum dicabut, ya Rasulullah, orang yang mulia, orang yang terpuji, izinkanlah aku mencabut nyawa engkau, ya Rasulullah. Sebenarnya aku tak mampu mencabut nyawa engkau. Cahaya engkau lebih kuat daripada cahaya nur malaikat, ya Rasulullah. Ya malaikat, aku bukan takut, tidak ada yang perlu disegani padaku, tetapi aku memikirkan umatku. Sebelum aku meninggal, izinkan aku berdoa kepada Allah Rabbi. Silakan ya Allah, sebelum ku mati, pindahkan sakit mati, sakit perihnya mati umatku kepadaku. Sekalian kesakitan umatku menghadapi syakaratul maut, pindahkan kepadaku. Oleh itu cinta kepada Rasulullah. Sekarang datang ulang tahun Rasulullah, kita tetap tidurnya di rumah. Padahal dulu kita wanita dikubur hidup-hidup, diperkosa dan dibantai sebelum lahir Islam. Nah, orang yang membawa Islam tersebut tidak kita hargai hari ulang tahunnya. Sementara ulang tahun Inul Daratista, ulang tahun para artis, kita ingat betapa kejamnya kita sebagai umat Rasulullah. Bagaimana kita akan bertemu dengan Rasulullah sementara beliau saja memikirkan umatnya. Apa kata dari sebelum beliau tutup mata? Selimu mati, selamatkan umatku. Umatnya takkan nanya Bapak. Indah Siti Khadijah yang terkena, Indah Aisyah yang terkena, bukan harta yang terkena, tetapi umatnya yang terkena. Dari situ kita hendaknya dapat mencontoh keteladanan Rasulullah. Inyopanya yang Bapak, oleh layu umatnya anta pembangkang. Kini umatnya Bapak menangis Rasulullah melihat kita. Di waktu azan anak-anak kita tawuran. Di waktu azan anak kita main game, main internet, telekomunikasi. Mana sifat-sifat Muhammad yang ada pada umatku? Mana umatku? Menangis Rasulullah Bapak. Wajar ketika itu yang dilihat adalah di waktu Isra Mi'raj, yang banyak ketika itu adalah padusi yang berenang-renang di lautan nanah karena wanita mempertontonkan auratnya di internet dan media telekomunikasi. Nah, inilah tugas kita Bapak, untuk memberi contoh teladan kepada anak-anak kita. Mari kita bangkit batang karambang, membukakan balita, kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah madrasah, kepala masjid. Mari kita tanamkan sifat-sifat yang ada, sifat Muhammad itu, sifat yang terpuji itu kepada anak kita. Beliau siddiq, beliau jujur, beliau tanamkan kejujuran dalam kehidupan beliau, sehingga beliau dikenal dengan orang yang sangat jujur oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab berani mengangkat beliau sebagai bendahara di tanah Arab dalam bentuk perdagangan. Orang kafir percaya kepada Nabi Muhammad. Awak orang Islam Bapak, banyak yang tak percaya orang. Awak semua awak saja dalam berdagang. Begitulah posisi Rasulullah.
Inilah yang patut dicontoh. Makanya Imam Al-Mustafa Al-Maqluti bagaikan kejujuran itu beratnya bagaikan surga yang dipagari kawat berduri. Yang kedua, tanamkan sikap amanah, sifat tablik, sifat patana, penyabar dan penyayang kepada anak-anak kita. Tanamkan sifat nilai agama itu kepada anak kita, agar anak kita betul-betul bersama diri kita mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, mampu solat sebelum disolatkan orang lain, mampu melipat tangankan kita sebelum orang lain melipatkan tangan kita. Anak kita lah menjadi life generation, generasi yang hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah dikala menghadapi kematian, beliau akan tersenyum kalau sifat Muhammad ada pada diri generasi muda. Tetapi kalau tidak ada generasi muda kita di masjid, hanya generasi senja, maka beliau akan sedih dan tidak akan bertemu dengan kita. Tugas kita kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah. Jangan kita bermusuhan. Ibarat sapu lidi, kalau sapu lidi itu satu, tidak bisa mengangkat sampah. Tapi kalau sapu lidi itu bersatu, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah, kepala rumah adai rumah tangga bersatu seluruhnya, maka baru kita bisa mengajak anak kita meramaikan masjidnya Allah. Tanamkan nilai akhlak yang diajarkan Rasulullah, nilai beliau kejujuran, dipercaya, cerdas. Cerdas beliau dengan menanamkan ilmu pengetahuan dengan ilmu agama kepada anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, semoga dengan meneladani kisah-kisah Rasulullah kita bisa mencontoh akhlak kesabaran Rasulullah, dan apa tugas kita kepada anak-anak kita menjadi terang hendaknya, dan tanamkanlah sifat Muhammad, sifat yang terpuji kepada anak kita agar menjadi generasi yang kuat, generasi yang Islam, generasi yang mengabdi kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Itu saja kajian Abu Pak. Semoga kajian yang singkat ini bermakna dan dapat meresap dan menjadi modal kehidupan nasihat anak-anak kita dan tetangga kita yang tidak datang hari ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kalau ada salah dalam penyampaian ambo mohon dimaafkan. Dimaafkan ibu-ibu. Dimaafkan bapak. Terima kasih banyak. Alif junun tando raka, azab sukun tando mati. Ridho jo maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ustaz. Doa Ustaz. Oh, nak Ustaz apa? Ustaz Yusra? Hah? Oh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita terakhir, sekali-kali kita berjumpa untuk lebih berkahnya negeri kita agar aman dan sentosa. Saya sakato wak di masjidku diamanahkan untuk berdoa kepada saya. Pak mulai mendoa ibu Pak. Yang pertama kita niatkan dalam hati kita, mudah-mudahan generasi awak, para jemaah awak, orang kampung awak belum terketuk hatinya ke masjid, semoga Allah ketuk hatinya dengan hidayah. Kemudian daripada itu generasi muda kita, semoga beliau menjadi generasi Islam yang kuat. Dan mode itu pula orang tua awak yang meninggal di Darik di Lawi sampai minta lapang tak sajuk tak lapi dari sesuatu kubur diletakkan di tempat maqam mahmudah, tempat terpuji sisi Allah hendaknya. Astagfirullah